Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya Kingdom Celebration GBI Rock Malaysia. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online GBI Rock Malaysia pada hari ini. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, saya mengajak setiap kita, mari kita sama-sama ikut menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan.
Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah buat setiap kita yang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mencari Dia. Nah, saya berdoa biar setiap kita pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini, mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus berkarya dan melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja di nomor rekening yang tertera di layar saudara pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat minggu yang baru, kami ada di minggu yang keempat di bulan ini. Kami bersyukur karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang setia itu selalu ada buat kami, menuntun kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami membuka hati kami mau datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan hanya oleh darah-Mu kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan pagi hari ini Tuhan kami percaya dimanapun umat-Mu berada, kami semua yang menyaksikan video ini, yang sama-sama beribadah melalui ibadah online ini, kami tidak akan kehilangan satu berkat pun dari firman Tuhan dan berkat dari ibadah ini, karena kami datang dengan hati yang sungguh. Kami mencari Engkau, kami mencari wajah-Mu pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di sorga. Selama kami menyaksikan ibadah ini, kami tidak mau terganggu, kami tidak mau terdistract dengan sosial media kami, tapi kamu mau memberikan waktu kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini saudara. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian kami, Engkau layak terima segala pengagungan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
Jadikan pujian ini kerinduan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan dengan lembut, inilah yang ku renungkan. Kerinduan kami Tuhan setiap waktu. Ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah
Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hanya karenamu kami bersuka, hanya karenamu kami bersuka cita. Kau sumber damai sejahtera kami, Kau sumber sukacita, oh yang tak pernah berhenti buat kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, kami menyembah, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu, Yesus. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu sembah, oh hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kami bersyukur, kami bersyukur, oh terima kasih. Besar setiamu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas cinta-Mu yang besar buat setiap kami? Selain dengan hidup kami yang memuji, mempermuliakan Engkau, menyembah Engkau Raja kami, Tuhan kami, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus,
mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini adalah bukti dari cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Karena Tuhan, Engkau berkarya dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir buat setiap kami, melawat kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mau tundukkan hati dan pikiran kami ke dalam firman-Mu, ke bawah firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau terganggu dengan sosial media kami. Biar waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami fokus dengan kebenaran-Mu, kami fokus dengan firman-Mu, sehingga setiap kami mendapatkan berkat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang keempat di bulan Mei. Tidak terasa saudara, sudah sekian lama kita tidak berjumpa dan beribadah bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Amin saudara. Saudara, saya terus berdoa buat setiap kita, supaya setiap kita ada terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang paling penting, kita tetap bergairah dengan Tuhan di situasi-situasi yang seperti ini. Karena firman Tuhan berkata kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita tentang satu tema, yaitu the renewal atau pembaharuan. Nah saudara, dari minggu yang lalu kita berbicara tentang datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Minggu lalu saya sharing buat setiap kita dengan judul Come boldly, datang dengan penuh keberanian, dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata, karena Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung bagi saya dan saudara, sehingga hari ini kita boleh datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah untuk kita bisa mendapatkan mercy dan grace, rahmat atau pengampunan dan anugerah dalam kehidupan kita. Saudara, rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, pengampunan itu seperti yang minggu lalu saya kasih ilustrasi buat setiap kita. Kita seperti orang yang berhutang dan kita tidak bisa bayar hutang kita. Oleh karena kebaikan hati dari orang yang memberikan kita hutang itu, dia akhirnya membebaskan kita dari hutang kita. Akhirnya kita tidak perlu bayar hutang tersebut dan kita tidak perlu merasakan yang namanya barang-barang kita diambil atau disita untuk melunasi hutang-hutang kita. Itu namanya mercy, rahmat, itu pengampunan dosa yang kita terima. Tapi grace, anugerah Allah dalam kehidupan kita, itu adalah setelah kita diampuni, setelah kita dibebaskan dari hutang kita, maka kita diberikan satu modal, kita diberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa terus melakukan kehidupan kita. Terus kita bisa membangun kehidupan kita sehingga kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Nah saudara, itu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tuhan tidak hanya memberikan kita mercy atau rahmat atau pengampunan, tapi Tuhan juga memberikan kita grace, anugerah. Anugerah Allah yang Tuhan berikan buat kita itu mengubahkan kehidupan kita. Dia berikan kita status yang baru. Dia berikan kita satu covenant yang baru. Dia berikan kita perjanjian yang baru. Sehingga kehidupan kita dari orang yang punya hutang, kita menjadi orang yang merdeka. Tapi tidak berhenti sampai orang merdeka. Kita diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Saudara yang percaya boleh katakan amin. Nah, saudara, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita itu bekerja membaharui kehidupan kita. Dia terus membaharui kehidupan kita. Saya sering bacakan ayat ini buat saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk setiap kita, orang yang dipilihnya, orang yang dipanggilnya, orang yang dibenarkannya, untuk kita terus bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah hari ini saya akan bahas buat setiap kita tentang pembaharuan itu. Nah saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ini adalah firman Tuhan yang sudah sangat sering kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, di sana Paulus berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budi itu berbicara tentang paradigm, tentang cara pandang kita terhadap kehidupan ini, terhadap cara pandang kita di dunia ini. Nah saudara, kita harus bisa mengganti cara pandang kita yang dulunya adalah cara pandang dunia yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari lingkungan di sekeliling kita. Mari kita ganti dengan cara pandang Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bisa melihat kehidupan kita seperti bagaimana Allah melihat kehidupan kita, saya yakin dan percaya setiap kita akan sulit sekali untuk mengalami kekhawatiran. Karena apa? Karena kita tahu bahwa rancangan Allah buat kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu Paulus mau kasih tahu kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah dari cara kita menilai segala sesuatu sehingga kita bisa melihat kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita bisa tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi sulit, kalau kita melihat itu sebagai satu hukuman, kecelakaan buat kita akan gampang sekali mempersalahkan Tuhan. Kita akan gampang sekali untuk blaming siapa saja kita bisa salahkan. Kita akan cari siapa yang salah, kita akan cari siapa yang benar. Tapi kalau kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, kita lihat dengan biblical view bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam koridor kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau dia berdaulat dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang terjadi tanpa pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Bukan kecelakaan kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang sulit. Bukan suatu hal yang buruk buat kita. Kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu dan pasti melewati setiap lembah, melewati setiap kesulitan kita hari ini. Tuhan sedang menyediakan bagi kita sesuatu yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Seperti cerita dari Fanny Crosby yang adalah pencipta lagu Blessed Assurance yang minggu lalu saya ceritakan buat saudara. Hari Kamis kemarin dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus juga saya sempat singgung buat setiap kita bahwa dalam kehidupannya sebagai seorang anak yang buta, dia tidak melihat kelemahannya itu sebagai satu hukuman atau kecelakaan buat dia. Tapi dia bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dia bisa menjadikan kelemahannya sebagai tempat di mana dia bisa mempermuliakan Tuhan. Di dalam kelemahannya kita lihat kuasa Allah menjadi sempurna. Hari ini ada ribuan jiwa yang dimenangkan, diberkati dengan pujian yang dia ciptakan. Blessed assurance, Jesus is mine. Nah hari ini saudara, saya ingin menguatkan setiap kita. Mari kita rubah cara pandang kita dari cara pandang dunia menjadi biblical view, cara pandang Alkitab dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin saudara mengalami suatu hal yang sulit, berat, dan engkau gak mengerti apa yang terjadi hari ini, dengarkan baik. Jangan sampai ketidakpengertian kita akan apa yang terjadi membuat kita kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai ketidakmengertian kita tentang keadaan ini, tentang kesulitan yang kita hadapi membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi biar lewat kesulitan ini, lewat setiap hal yang buruk yang kita alami, setiap hal yang membuat kita tidak enak dalam kehidupan kita, itu bisa membuat kita semakin bergantung, semakin menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada anugerah Allah. Amin saudara. Saudara, Tuhan itu sangat baik buat kita. Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar dari cerita yang dituliskan oleh Paulus, surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ini adalah hal-hal yang bisa kita pelajari bagaimana kehidupan kita dibaharui di dalam Yesus Kristus. Seperti yang saudara tahu, Paulus yang dulunya sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Dia adalah seorang pemuka agama. Dia adalah seorang yang sangat hebat dalam urusan agama Yahudi pada saat itu. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang Paulus alami sehingga dia berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Mari sama-sama kita buka Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu.
Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita lihat klasifikasi dari Rasul Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, luar biasa klasifikasi dari Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan ayat yang ke-10. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, lihat di situ bagaimana Paulus dia menuliskan klasifikasinya, dan diawali dengan satu ungkapan bahwa bersukacitalah. Ya, Paulus ingin kasih tahu buat orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu, bersukacitalah sebab kitalah orang-orang yang sejati, orang Kristen yang sejati. Kitalah anak-anak Allah yang sejati. Nah, saudara, 3 hal yang ingin saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Yang pertama adalah mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita dengarkan. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, saudara, dalam ayat yang pertama di sana Paulus berkata, ayat 1 dan ayat 2, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepada kamu, memberi kepastian kepadamu. Nah, saudara, jadi Paulus pada saat itu, apa yang dia tuliskan ini bukan baru pertama kali dia tuliskan. Dia sudah pernah memberitahukan ini kepada mereka. Dia sudah pernah menjelaskan ini kepada mereka. Mungkin secara tatap muka dia sudah pernah kasih tahu. Tapi dia mau tulis pada saat ini supaya ketika dia tidak ada di sana, mereka masih tetap bisa membaca, mereka masih bisa tetap melihat apa yang pernah dia sampaikan. Nah, saudara, adalah penting buat setiap kita untuk kita mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita lihat, kita dengarkan. Pengulangan akan memberikan kita pewahyuan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika kita merenungkan kebenaran itu siang dan malam, berarti kita mengulanginya dalam pikiran kita, mengulanginya dalam hati kita. Kita merenungkan firman Tuhan itu, kita baca misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu kita hanya membaca satu kali, mungkin kita nggak bisa dapat poinnya. Tapi ketika kita baca berkali-kali, kita renungkan kalimat-kalimat itu, maka itu akan melahirkan satu pewahyuan buat kita bahwa ya, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kita akan bisa membayangkan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, pewahyuan, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana seorang gembala itu yang Yesus ceritakan ketika ada satu domba yang hilang. Gembala itu meninggalkan yang 99 dan dia pergi untuk mencari domba yang lain. Dia pergi mencari domba yang hilang itu. Dan itulah Tuhan kita. Dan pewahyuan-pewahyuan itu akan kita temukan ketika kita terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah malas untuk mengulangi pembacaan-pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kalau saudara ketahui bahwa kitab Amsal itu isinya 31 pasal, ya. Dari dulu saya selalu baca kitab Amsal 1 pasal 1 hari, saudara. Mungkin beberapa ayat sudah nempel di pikiran kita. Tapi selalu ini ya dia yang terjadi. Setiap kali kita baca selalu ada pewahyuan yang baru. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengulangan akan memberikan kita pewahyuan. Pengulangan akan memberikan kita pengertian-pengertian yang baru. Setiap kali kita mengulangi membaca sesuatu dan kita merenungkan hal itu, kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, Paulus dalam kitab Filipi ini, dia bilang sama orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu, aku sudah pernah katakan ini kepada kamu, tapi sekarang aku mau tulis
Tujuannya adalah supaya kamu dapat kepastian, kamu bisa mengulanginya, kamu bisa belajar lagi, dan akhirnya kamu mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, kamu dapat sesuatu yang mengubahkan kehidupanmu. Nah, hari ini saudara, poin yang pertama yang ingin saya bagi buat setiap kita, mari kita terus merenungkan firman Tuhan, mengulangi apa yang sudah kita pelajari. Saudara, perenungan akan firman Tuhan itu membawa kebebasan buat setiap kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Kata mengetahui di situ itu pakai kata mengerti, mengenal kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu bukan objek untuk dipelajari. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, seorang pribadi yang harus terus kita renungkan, harus terus kita cari, harus terus kita bangun hubungan dengan pribadi ini. Nah, saudara, saya mengajak setiap kita pagi hari ini, mari kita terus bersekutu dengan kebenaran. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita terus mempelajari tentang kematian Kristus, tentang karyanya di kayu salib. Karena perenungan akan karya Yesus di kayu salib akan membuat kita percaya, akan membuat kita berkemenangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita terlalu banyak merenungkan hal-hal yang berasal dari dunia, kita terlalu banyak merenungkan hal-hal yang bukan esensi dari kekristenan, maka kita akan gampang khawatir, saudara. Kalau kita merenungkan tentang berkat pemulihan, tentang berkat melimpah pelipat gandaan, tentang kesembuhan, itu yang menjadi pola pikir kita. Kita terus menaruh pengharapan di situ. Kita akan miss hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang kemarin hari Kamis waktu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, saya bagikan buat setiap kita. Don't miss the point. Karena Tuhan mati supaya saya dan saudara punya persekutuan dengan Dia. Nah, perenungan akan kematian Yesus di kayu salib yang memberikan kita jalan untuk kita bisa datang ke hadirat Allah. Perenungan akan kebenaran ini membuat kita mampu melakukan segala sesuatu karena kita tahu apa? Kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tahu kita dilayakkan, kita dibenarkan bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang melakukannya buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, jangan kita ragu atau malas atau malu untuk mengulangi belajar apa yang sudah kita dengarkan. Dengarkan lagi khotbah yang minggu lalu, khotbah yang hari Kamis kemarin, dalam program-program saat teduh kita. Saya sengaja posting di YouTube, saudara, supaya kapanpun saudara mau dengarkan, kapanpun saudara mau nonton, saudara bisa lihat lagi, saudara bisa nonton lagi, saudara bisa belajar lagi, saudara bisa renungkan lagi. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan pewahyuan buat setiap kita, pengertian-pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, saya ingin bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Dalam ayat yang ketiga, di sana Paulus menceritakan sesuatu yang memberikan satu penjelasan tentang orang-orang Kristen yang sejati, saudara, ya. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ada beberapa poin yang Paulus sampaikan di situ yang adalah ciri-ciri dari orang Kristen yang sejati. Yang pertama di sana Paulus bilang bahwa kita beribadah di dalam Roh Allah, beribadah oleh Roh Allah. Nah, saudara, saya ingin jelaskan sedikit buat saudara bahwa dalam zaman perjanjian lama, dalam budaya Yahudi pada saat itu, mereka beribadah karena adat istiadat dan hukum yang diberikan oleh Musa kepada mereka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bait Allah pada saat itu bukan datang dari kerinduan, tapi datang dari keharusan yang harus mereka lakukan tanpa pengertian. Mengerti, tidak mengerti, harus melakukan. Percaya, tidak percaya, mereka harus melakukan karena itu adalah hukum. Tapi kita orang-orang percaya yang ada hari ini, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini firman Tuhan berkata bahwa kita menyembah Allah bukan lagi karena keharusan atau karena hukum, tapi kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat, saya pernah sharing buat setiap kita dari Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus berjumpa dengan wanita di Samaria. Di sana Yesus bilang begini, satu hari nanti kamu akan menyembah Allah bukan di atas gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Karena penyembahan itu bukan terjadi di tempat, saudara. Penyembahan tidak terjadi di tempat. Penyembahan itu terjadi di dalam hati manusia. Penyembahan terjadi di dalam hati kita. Penyembahan terjadi itu di dalam hati kita yang paling dalam. Siapa yang menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, itulah penyembahan. Dan penyembahan itu terjadi karena ada pengenalan akan Tuhan.
Tuhan, karena ada pengertian akan Tuhan. Jadi waktu Yesus berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang berkata, banyak orang menafsirkan bahwa menyembah di dalam roh itu adalah berbahasa roh. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, menyembah di dalam roh itu bukan sekedar kita berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Yang penting ini, menyembah di dalam roh itu adalah kita menyembah Tuhan dengan satu attitude. Kita menyembah Tuhan dengan the attitude of awareness of something. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan satu pengertian, menyembah Dia dengan satu kesadaran bahwa Tuhan ada di depan kita, Dia ada di situ, Dia hadir di situ, Dia menikmati penyembahan kita, Dia menikmati apa yang kita lakukan, dan Dia disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Itu menyembah di dalam roh. Jadi Paulus mau kasih tahu ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Yang pertama, apa yang kita lakukan, ibadah kita, penyembahan kita itu bukan kita lakukan karena keharusan atau karena hukum, tapi kita lakukan karena kita mengerti, karena kita mengenal pribadinya. Ada Roh Kudus yang mewahyukan siapa Yesus buat kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kita pengertian siapa Yesus buat kita. Kenapa kita harus menyembah? Karena Dia Tuhan dan Raja. Kenapa kita harus menyembah? Karena kita ditebus, kita diciptakan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita yang menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, biar ini jadi perenungan kita bahwa kita orang-orang percaya hari ini, kita menyembah Bapa, kita menyembah Tuhan itu bukan karena keharusan, tapi karena kesadaran kita, karena pengenalan kita akan Tuhan. Nah saudara, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-23 di sana, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, seperti untuk Tuhan. Nah saudara, saya ingin menjelaskan ini buat setiap kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah penyembahan kita. Kalau saudara bekerja hari ini, kalau saudara hari ini dipercayakan untuk memimpin satu perusahaan, kalau saudara hari ini dipercayakan untuk menjadi seorang mahasiswa, saudara hari ini dipercayakan menjadi seorang kepala rumah tangga, ibu dalam rumah tangga saudara, ketika saudara melakukan hal itu bukan untuk manusia, bukan untuk atasanmu, bukan untuk siapa-siapa, tapi engkau melakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, maka saudara sedang menyembah Tuhan di situ. Saudara sedang mempermuliakan Tuhan di situ. Kalau saudara mempermuliakan Tuhan, kalau saudara melakukan untuk Tuhan, saudara nggak mungkin malas-malesan di kantor saudara. Saudara nggak mungkin jadi orang yang nggak maksimal, karena saudara tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saudara, sehingga itu mendorong saudara melakukan yang terbaik buat Dia. Baik di kampus, baik di kantor kita, baik di rumah kita, kita akan do the best, kita akan do our best supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat bahwa oh, anak Tuhan bekerjanya memang benar-benar luar biasa, karena dia melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah saudara, segala sesuatu yang kita lakukan untuk dunia itu akan membuat kita diperbudak, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk hal-hal yang sia-sia itu akan membuat kita diperbudak oleh keduniawian kita, oleh keduniawian yang ada di sekeliling kita. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan mendatangkan rasa puas dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh saudara, kalau kita bekerja, dulu waktu saya masih kerja sebagai pegawai di salah satu instansi, saudara, di instansi swasta, ya, yang sangat dekat hubungannya dengan target saudara ya. Ketika yang ada di mindset saya hanya target uang, target apa yang harus saya capai, saya meletakkan pemikiran saya hanya ada di situ, maka saya akan dipaksa untuk bekerja, dan yang akhirnya yang terjadi adalah apa? Saya kelelahan. Ya. Karena yang saya cari adalah uang yang saya cari. Yang saya cari adalah pencapaian, pride, karena saat itu pride sangat-sangat saya lihat sangat berharga pada saat itu, sehingga itu yang saya kejar. Tapi ketika saya mengerti ini, waktu saya mengerti bahwa segala sesuatu yang saya lakukan untuk dunia ini, untuk hal-hal yang lain akan membuat saya lelah, akhirnya saya berhenti melakukan itu semua untuk uang. Saya mulai melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tahu, motivasi yang berubah, cara pandang yang berubah, itu menghasilkan sukacita saudara. Ketika saya menghubungi klien dan kemudian harusnya kami visit, tapi nggak jadi visit, biasanya saya ngeluh. Tapi kali itu saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan pasti sediakan yang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan pasti sediakan yang lain. Ini membuat saya punya satu rasa kepercayaan bahwa Tuhan itu pasti menyediakan yang terbaik buat saya. Karena saya tahu yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan.
Bukan berarti saya nggak kejar target, tapi target dalam kehidupan saya bukan lagi mencapai apa yang perusahaan taruh buat saya, tapi target dalam kehidupan saya adalah menyenangkan Tuhan. Tuhan harus disenangkan dalam pekerjaan saya. Dan menyenangkan Tuhan kadangkala itu beda dengan apa yang dunia rasa itu yang terbaik, saudara. Kadang dengan kita mengalah itu menyenangkan Tuhan. Tapi buat orang dunia kita harus go fight. Kita harus maju terus. Kita harus jadi yang terutama. Tapi kadang kala tuh di dalam Tuhan kita melihat bahwa Tuhan mengajar kita untuk kita bisa mengalah. Memberikan orang lain jalan lebih dahulu. Sehingga kita bisa belajar banyak hal dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu namanya menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu sebagai prioritas kita. Kita sedang menyembah Allah. Kita sedang menyembah Tuhan di dalam roh. Bukan karena keharusan, bukan karena hukum, tapi karena satu pengertian bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan di kantor, dia menyaksikan apa yang kita lakukan di rumah, dia menyaksikan apa yang kita lakukan di tempat kita beraktivitas. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang kedua, yang adalah ciri-ciri dari orang Kristen yang sejati yang Paulus tuliskan adalah bermegah bukan dengan hal-hal yang lahiriah, tapi bermegah di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ketiga tadi Paulus bilang kita bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lahiriah. Apa maksudnya bermegah di dalam Kristus? Ialah kita bermegah, kita punya satu kebanggaan dalam kehidupan kita. Kita punya rasa satu pride dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena pencapaian-pencapaian kita yang ada di dunia ini. Bukan karena pencapaian-pencapaian kita yang sama dengan cara pandang dunia. Tapi ini yang bikin kita bermegah. Kita yang adalah orang berdosa. Kita yang seharusnya menjadi seterunya Allah. Kita yang seharusnya dihukum. Kita yang seharusnya harus mempersembahkan korban hewan sekian banyak untuk dosa kita. Tapi karena Yesus Kristus, kita punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Kita punya satu kebersamaan dengan Bapa di sorga. Kita punya koinonia bersama-sama dengan Dia. Dan dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Itu adalah kebanggaan kita. Kita bermegah bukan karena kehebatan kita. Kita bermegah bukan berdasarkan apa yang kita capai. Tapi kita bermegah karena Yesus Kristus telah melaksanakannya buat kita. Telah melakukannya buat kita. Dia berkorban di kayu salib sehingga kita bisa punya kebersamaan dengan Dia. Saudara, kalau kita menyadari betul bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu sangat berharga. Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, mungkin engkau merasa engkau sendirian di situasi-situasi sulit seperti ini. Rekan-rekan muda, teman-teman KGC, mungkin engkau merasa engkau sendirian karena engkau jauh dari rumah, dari keluargamu, dari rumahmu. Tapi dengarkan baik hari ini, Yesus itu, kebersamaan dengan Dia itu jauh lebih berharga. Di tempat-tempat di mana engkau sendirian, di saat itu engkau bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan yang kuat menyertai dan menguatkan engkau. Nah saudara, kita harus menyadari hal ini bahwa bermegah di dalam Tuhan untuk apa yang Yesus lakukan itu adalah satu kemegahan yang tidak pernah tertandingi dengan apapun juga. Kalau orang lain, kalau dalam kepercayaan lain mereka harus melakukan A, melakukan B. Tapi kita hari ini firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, saudara bisa bayangkan bagaimana kita yang menjadi anak-anak dari Bapa di sorga, yang memiliki alam semesta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang punya segala sesuatu. Kita bisa panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Bukankah itu kemegahan yang lebih dari segala sesuatu, saudara? Kita lebih dari pemenang dalam segala hal karena Kristus yang sudah mengalahkan maut buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita bermegah di dalam Tuhan. Mari letakkan kemegahan kita bukan di pencapaian-pencapaian yang kita punya. Kalau Tuhan percayakan kita hari ini kemegahan-kemegahan di dunia, Tuhan percayakan kita harta, Tuhan percayakan kita posisi, jabatan hari ini. Tuhan percayakan kita hikmat yang bagus. Tuhan percayakan kita talenta yang luar biasa. Mari jangan letakkan kemegahan kita di situ. Karena itu hanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita bermegah karena Yesus Kristus mati di kayu salib. Sehingga itu semua Tuhan berikan buat kita. Lewat itu semua Tuhan percayakan buat kita. Supaya lewat itu semua kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat semua yang Tuhan percayakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, yang ketiga ciri-ciri dari orang Kristen yang sejati. Di sana Paulus bilang tidak menaruh percaya
kepada hal-hal lahiriah. Kita lihat sama-sama ayat yang keempat dari Ibrani pasal yang ketiga. Ya, kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi yang ketiga, ciri-ciri orang Kristen yang sejati adalah tidak menaruh pengharapan kita, tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Nah saudara, ada banyak orang yang membangun kehidupan kekristenannya di atas pencapaian-pencapaian yang seperti ini. Tapi dia bilang begini, aku tidak meletakkan pengharapanku, kepercayaanku, aku tidak membangun kehidupanku di atas itu semua. Dia tidak membangun di atas apa pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan, yang dia lakukan. Tapi dia bilang begini, semua itu aku anggap rugi. Aku tidak meletakkan pengharapanku di atas itu semua. Aku tidak membangun kehidupanku di atas itu semua. Tapi aku membangun kehidupanku. Aku meletakkan dasar dari kehidupanku itu di dalam Yesus Kristus. Tidak mengandalkan dan membangun kehidupan di atas hal-hal lahiriah, tetapi hanya menaruh sukacita mereka sepenuhnya di dalam Yesus dan pengenalan akan Dia. Jadi Paulus mau kasih tahu bahwa sekalipun dia adalah orang Ibrani asli, sekalipun dia adalah orang Farisi yang pada saat itu sangat dihormati oleh orang Yahudi, sekalipun dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat, sekalipun dia menganiaya jemaat yang percaya Yesus pada saat itu semua tidak membuat dia meletakkan kehidupannya, meletakkan dasar dari kehidupannya, dasar sukacitanya di atas pencapaian-pencapaian itu, tapi dia meletakkannya di atas pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah hari ini saudara, kalau engkau dipercayakan untuk melayani, kalau engkau dipercayakan untuk pegang satu jabatan di dalam pelayanan, di dalam gereja, jangan jadikan itu semua alasan untuk kita menaruh pengharapan atau membangun kehidupan kita di atas pencapaian-pencapaian seperti itu. Tapi mari kita menjadikan itu semua sebagai sarana untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita bisa mempermuliakan Tuhan di situ dan terus bangun kehidupan kita dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi seorang gembala. Saya nggak pernah cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin di gereja, saudara. Semua ini saya terima hanya oleh anugerah Allah. Saudara, saya dulunya adalah seorang pemain musik. Saya dulunya adalah seorang pemain keyboard. Saudara saya tahu, saudara mungkin udah tahu saya dulu pemain keyboard, saya worship leader, dan tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya hari ini saya bisa memimpin gereja, saya bisa menjadi seorang gembala. Tapi saudara, dalam satu kesempatan saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan dan dia berkata begini, pelayanan itu bukan satu prestasi, bukan profesi, tapi pelayanan itu adalah dedikasi kita. Pelayanan adalah dedikasi kita, pemberian kita dari apa yang Yesus sudah lakukan buat saya dan saudara. Pelayanan itu adalah dedikasi kita untuk Tuhan, dedikasi kita untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan bangun kehidupan kita di atas pelayanan, tapi mari kita bangun pelayanan dengan kehidupan kita. Mari kita bangun apa yang ada di sekeliling kita. Mari kita bangun kehidupan orang lain. Kita bangun apa yang mempermuliakan Allah dengan apa yang sudah Allah berikan buat kita. Kalau hari ini saudara dipercayakan pegang satu pelayanan di gereja dalam masa-masa pandemik ini, saudara dipercayakan ketua komsel, saudara dipercayakan untuk memimpin satu departemen, saudara dipercayakan untuk pegang satu hal di gereja. Mari jangan jadikan itu sebagai landasan kita. Jangan bangun kehidupan kita di atas pelayanan, tapi mari kita bangun pelayanan. Kita bangun apa yang baik, berkenan dan mulia di hadapan Allah dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita bangun orang lain. Jangan kita bangun apa yang ada dalam diri kita. Jangan kita bangun diri kita dengan pelayanan, tapi mari kita bangun pelayanan dengan diri kita. Kita bangun orang lain, kita melayani orang lain dengan hidup kita. Saudara, ini yang Paulus bilang, dia tidak meletakkan percaya atau dia tidak meletakkan dasar kehidupannya, pengharapannya di atas apa yang sudah menjadi pencapaian-pencapaiannya. Tapi semuanya dianggap rugi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Nah saudara,
poin yang ketiga. Jadi saya kasih summary buat saudara. Ya, 3 hal yang ingin saya bagi pagi hari ini. Yang pertama, jangan takut, jangan malu, jangan malas untuk mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari. Yang kedua, saudara, ada ciri-ciri orang Kristen yang sejati yang diberikan oleh Paulus dalam ayat yang kita baca hari ini. Yang pertama, orang-orang Kristen yang sejati, orang yang beribadah bukan karena keharusan, bukan karena hukum, tapi karena pengenalan akan Allah. Beribadah dipimpin oleh Roh Allah. Beribadah karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang Kristen adalah tidak bermegah di dalam hal-hal yang dunia, tapi bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah karena karya Yesus di kayu salib. Kita bermegah karena Yesus telah melakukannya buat saya dan saudara. Bukan karena apa yang kita buat, tapi karena apa yang Yesus sudah selesaikan buat setiap kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang Kristen yang sejati adalah tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tapi menaruh kepercayaan kita hanya kepada pengenalan akan Tuhan, membangun kehidupan kita dari pengenalan akan Tuhan, ya, bukan dari hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, saudara, poin yang ketiga, yang terakhir, yang Paulus berikan buat setiap kita dari pembacaan kita ini adalah kerinduan yang baru dalam hati Paulus. Kerinduan yang baru yang harusnya menjadi milik setiap kita ketika kita mengenal Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Filipi pasal yang ke-3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, perhatikan di situ. Paulus berkata, segala sesuatu ku anggap rugi. Kalau dulu aku bermegah, aku merasa aku layak, aku pantas karena aku mentaati hukum Taurat. Hari ini aku rasa itu semua rugi ketika aku mengenal Kristus. Karena akhirnya Paulus mengerti bahwa segala sesuatu yang dia lakukan tanpa pengenalan akan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Ketika Paulus yang dulunya sangat giat dalam kegiatan-kegiatan agama, dia sangat giat melakukan hal-hal di bait Allah, dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat, dia menganiaya jemaat, dia orang Farisi, dia orang Ibrani asli. Ketika itu menjadi kebanggaan buat orang lain, menjadi kemegahan buat orang lain, menjadi pola hidup orang lain, meletakkan dasar di atas itu semua bagi orang lain. Tapi Paulus bilang begini, waktu aku bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan pribadi Yesus, maka aku tahu semua itu yang aku lakukan itu adalah sia-sia karena pengenalan akan Tuhan. Jauh lebih berharga daripada melakukan hukum Taurat, daripada melakukan itu semua. Karena kebenaran yang kita punya bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan A, B, dan C, tapi kebenaran yang kita punya adalah kebenaran karena kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat saya dan saudara, sehingga kita bisa datang ke hadapannya dan bilang, Bapa, aku memang orang berdosa, aku ini lemah, aku gak mampu tanpa Engkau. Tapi karena Engkau ada di kayu salib, aku percaya oleh karya salibmu, maka hari ini aku bisa beroleh kemenangan karena Tuhan. Nah saudara, itu yang Paulus kasih tahu buat setiap kita. Kesadarannya akan hal itu membuat dia punya satu kerinduan yang baru, membuat Paulus punya satu hasrat yang baru. Di ayat yang ke-10 dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus bilang, aku mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-10. Di sana Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, kuasa yang mengubahkan itu. Saudara tahu firman Tuhan berkata, waktu Yesus mati di kayu salib,
Itu sama dengan kita ketika kita memberi diri kita dibaptis. Waktu kita jatuh ke dalam air, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita diangkat dari air, itu adalah seperti tanda Yesus bangkit dari kematian. Kita bangkit dari air dengan kehidupan yang baru, dengan kehidupan yang berubah, dengan cara pandang yang berubah. Nah saudara, hari ini saya mau kasih tahu buat saya dan saudara, orang-orang yang dipilih Allah, setiap kita yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan ibadah online ini, dengarkan, engkau adalah ciptaan baru dalam Yesus. Engkau adalah ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Tuhan berkata, engkau yang lama sudah berlalu, sesungguhnya engkau yang baru sudah datang. Dan saudara mengenal Dia dalam segala kebenarannya dan kuasa kebangkitannya, itu punya pengertian bahwa kuasa kebangkitan Kristus telah mengubahkan saya dan saudara. Mari kita mengenal kasih itu. Mari kita mengenal karya Allah itu, bahwa Dia bangkit supaya kita punya kehidupan yang baru. Hidup yang lama kita, hidup kita yang sia-sia, mengejar hal-hal yang sia-sia, mengejar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu semua sudah mati, saudara. Itu semua sudah mati. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, kamu kan dulu suka clubbing, kamu kan dulu suka begini, kamu kan dulu suka begitu. Saya bilang sama mereka, oh Edward yang kamu kenal udah mati. Yang kamu lihat sekarang Edward yang baru. Kalau hari ini saudara ada yang tanya, teman-teman lama saudara ketemu dan tanya, kamu nggak ini lagi, kamu nggak pergi ke situ lagi, kamu nggak clubbing lagi. Saudara bisa jawab sama mereka, oh dia yang itu udah mati, ini saya yang baru. Karena waktu kita bangkit dari dalam air, itu kita sama dengan Kristus yang bangkit dari kematian, memberikan saya dan saudara kehidupan yang baru. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu mengubahkan kehidupan kita. Persekutuan dalam penderitaannya, ini yang Paulus bilang, persekutuan dalam penderitaannya. Seperti Yesus sudah menderita buat kita, kita ikut ambil bagian dalam penderitaan itu dengan hidup menyangkali diri kita, karena Yesus sudah menderita dan mati bagi hidup yang lama, yang sia-sia yang kita hidupi. Nah saudara, persekutuan dalam kematiannya itu Paulus ingin kasih tahu buat setiap kita, setelah dia merindukan untuk mengenal Yesus dan mengalami kuasa kebangkitannya, Paulus mau bilang, aku juga mau bersekutu dalam kematiannya. Aku juga mau menanggalkan hidup lamaku. Aku juga mau melepaskan apa yang dulu aku anggap sebagai sebuah keuntungan, apa yang aku anggap sebagai sesuatu yang membanggakan. Aku ingin lepaskan itu semua, karena Yesus sudah mati buat itu semua. Karena Yesus sudah mati untuk segala hidup lamaku, segala karakter-karakter yang buruk di belakang. Yesus sudah mati untuk itu semua, dan hari ini aku mau bersekutu dalam kematiannya. Aku juga mau mati buat diriku sendiri. Aku juga mau mati buat hidup lamaku, sehingga aku hidup dengan hidup yang baru. Amin, saudara. Nah, poin ini di sini Paulus mengajarkan setiap kita bahwa setiap kali kita menyadari Yesus mati buat kita, mari kita renungkan apa yang sudah berubah dari kehidupan kita semenjak kita percaya Yesus. Apa yang sudah berubah dari cara kita hidup semenjak kita mengenal Dia. Nah saudara, kehidupan kita akan terus diubahkan. Kuasa kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita. Tapi persekutuan dengan kematiannya itu membuat kita melihat hal apa saja yang belum selesai dalam kehidupan kita. Coba kita lihat hal-hal apa yang masih kita cintai dari hidup lama kita. Mari kita tanggalkan itu semua, karena Yesus sudah mati dan bangkit buat saya dan saudara. Saudara, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-10, di sana Paulus benar-benar memberikan kepada kita satu pengertian bahwa mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, ya, ikut dalam kematiannya, dan ikut juga ambil bagian dalam kebangkitannya. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita sudah dibaharui oleh kebangkitan Kristus, dan penderitaan Kristus itu dilakukan untuk supaya kita hari ini, yang hidup hari ini, kita bisa menikmati persekutuan dengan Bapa di sorga. Kita bisa hidup dengan kemerdekaan karena Yesus sudah mengalami penderitaan buat saya dan saudara. Dia menderita karena kehidupan yang lama kita. Dia menderita karena hidup kita yang sia-sia di masa yang lampau. Dan Dia mati untuk hidup lama kita, sehingga kita juga akan mengalami yang namanya kebangkitan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, biar perenungan ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita hari ini, saudara. Apa kerinduan terbesar dalam kehidupanmu hari ini? Apakah mengenal Tuhan? Apakah masih ada kerinduan-kerinduan lain dalam hati kita? Apakah masih ada kerinduan-kerinduan akan dunia ini dalam hidup kita?
Saudara, bukan salah kalau kita terus bekerja. Bukan salah kalau kita terus melakukan kegiatan-kegiatan kita di luar. Tapi jangan jadikan itu semua kemegahan buat kita. Jangan jadikan itu semua alasan kita atau fondasi kita membangun kehidupan kita. Tapi mari kita bangun apa yang ada di luar. Kita bangun pelayanan, kita bangun kehidupan orang lain dari apa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Jangan bangun kehidupan kita di atas dasar yang sia-sia. Tapi mari kita bangun kehidupan kita di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah saudara, hari Kamis yang lalu saya sharing buat setiap kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Saudara, kita harus menyadari bahwa di bumi ini bukanlah tempat kita. Tempat kita yang sesungguhnya itu ada di sorga. Tempat kita yang sebenarnya itu ada di sorga. Kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Kalau hari ini kita punya paspor Indonesia, punya paspor Malaysia, punya paspor Singapura, itu hanya paspor kita di bumi. Tapi kita sebenarnya adalah warga negara kerajaan Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau kasih tahu saudara, jangan hidup untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan hidup untuk hal-hal yang fana yang ada di muka bumi ini. Karena kita ada di bumi ini hanya sementara. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk apa yang kekal yang ada di sorga. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk kekekalan yang ada di sorga. Jangan habiskan waktu dan tenaga kita untuk melakukan apa hal-hal yang sia-sia, mengejar yang sia-sia yang ada di muka bumi ini. Tapi mari kita berikan waktu kita, berikan hati kita untuk kita mengejar kebenaran, untuk kita melakukan bagian-bagian dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini kita belajar 3 hal untuk kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, untuk kita belajar menjadi orang Kristen yang sejati, yang menyembah Allah dengan pengertian, yang bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan yang menaruh kepercayaan, membangun kehidupan di atas Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar, mari kita punya kerinduan yang baru. Mari kita punya kerinduan untuk dibaharui dalam kebangkitannya, untuk mengambil bagian persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus, untuk bersekutu dalam kematiannya dan mengalami kebangkitan, diangkat. Kita sama-sama menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, biar perenungan kita pagi hari ini membukakan mata kita, memberikan kita satu pewahyuan yang baru, memberikan kita pengertian yang baru, bahwa kehidupan kita dalam Yesus sudah dibaharui. Jangan hidup lagi seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi mengejar apa yang sia-sia. Mari kita baharui cara pandang kita kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat yang kedua yang kita baca tadi. Marilah kita berubah cara pandang kita, ubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Jangan habiskan waktu kita melakukan hal yang sia-sia untuk sesuatu yang fana. Tapi mari kita melakukan segala sesuatu untuk kerajaan Allah yang kekal, yang tidak tergoyahkan, karena kita adalah warga negara kerajaan Allah. Mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini adalah satu gambaran bahwa Yesus Kristus, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan itu dipecah-pecahkan supaya setiap kami boleh menerima persekutuan dengan Engkau. Setiap kami tidak mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Dan darah-Mu yang tercurah itu memberikan kepada kami kehidupan yang baru, menghapuskan setiap dosa dan belenggu yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dengan damai sejahtera di dalam Engkau. Saudara, mari siapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Oh, firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengangkat roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saudara, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur
Yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Oh, oleh bilur-bilur-Mu setiap penyakit kami disembuhkan. Oh, oleh darah-Mu kami menerima persekutuan dengan Engkau. Oleh darah Yesus kami dibasuh, kami disucikan. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan Tuhan, itu adalah jaminan buat kami. Kami tidak akan tercerai-berai dengan Bapa di sorga. Kami akan punya kebersamaan dengan Bapa di sorga, sebab tubuh Yesus terpecah-pecah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Tuhan, aku berdoa melepaskan berkat pagi hari ini buat setiap umat-Mu dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia menjadi bagian kami. Dan Tuhan, aku berdoa Tuhan, oh Tuhan, mari Tuhan, aku berdoa dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang ada dalam kelemahan tubuh, mari terima kesembuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang ada dalam kelemahan tubuh, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan Engkau yang saat ini mungkin merasakan sendirian, Engkau yang hari ini sedang merasakan kesulitan, ada hal-hal di depanmu yang seakan-akan pintu tertutup. Mari di dalam nama Yesus terima kekuatan yang baru, terima hikmat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus setiap kami mengalami kesembuhan, setiap kami dimerdekakan, setiap kami mengalami pemulihan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melepaskan berkat shalom buat kota dan bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun buat kota dan bangsa kami. Damai sejahtera-Mu memberkati pemerintahan kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, mari saudara angkat kedua tanganmu. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Kasih dan cinta tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan saudara.